Ketika Mei Mei keluar dari kamar, dia melihat kakaknya terbaring tertidur di depan pintu. Orang ini benar-benar berada di luar pintu sepanjang malam. "Kak, bangun, tadi malam." Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat Yao Mei keluar, dia segera bangkit dan bertanya apa yang ingin dia katakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Yao Mei memelototinya, lalu berbalik dan pergi. Chen Ping juga meregangkan tubuh dan keluar ruangan. "Kakak ipar, kamu benar-benar galak. Aku mendengarnya sepanjang malam. Kakakku tampak dingin di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Tadi malam sangat meriah. Sekarang kamu tidak bisa menyangkalnya dan mengatakan kamu bukan saudara iparku." Saudara Yao Mei melihat Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. "Bisa menjalin hubungan dengan Chen Ping, sekarang saya merasa nyaman." "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tutup saja mulutmu. Ayo pergi dan jangan pernah datang ke Beast City lagi." Yao Mei sangat malu setelah mendengarkan kata-kata kakaknya, lalu dia berteriak. "Pergi? Kemana harus pergi? Kamu sekarang milik Chen Ping, kamu hanya bisa mengikutinya," kata saudara Yao Mei. "Apakah kamu ingin pergi atau tidak? Kamu bisa mengikutinya sendiri." Setelah Yao Mei selesai berbicara, dia keluar dari penginapan dengan marah. Kakak Yao Mei sedikit terdiam, dia tidak mengerti kenapa adiknya masih bersikap seperti itu padahal semuanya sudah matang. "Apakah kamu tidak akan mengejarku?" kata Chen Ping kepada saudara laki-laki Yao Mei. Ini, saudara Yao Mei memandang Chen Ping dan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia baru saja memeluk pangkuan Chen Ping, dan dia akan sedikit tidak mau menyerah seperti ini. Tapi dia tidak bisa melihat adiknya lari keluar kota dan kehilangan jejaknya. Tiba-tiba, kakak Yao Mei menjadi malu. Apa yang terjadi? Yao Mei meninggalkan kota untuk pulang, sementara Chen Ping meninggalkan kota untuk mencari saudara perempuan Xiong Kuo dan menanyakan tentang urat batu roh peri. "Tunggu apa lagi? Kamu belum mengejarku." Ketika Chen Ping melihat saudara laki-laki Yao Mei seperti itu, dia terdiam beberapa saat. Setelah mengatakan itu, Chen Ping pergi mengejar Yao Mei. Melihat ini, saudara laki-laki Yao Mei pun mengejarnya. Dia berencana untuk menetap dengan Chen Ping sekarang. Ketiga orang itu langsung menuju gerbang kota, berencana meninggalkan kota. Tapi saat Chen Ping dan yang lainnya bersiap untuk meninggalkan kota, sepasang mata menatap mereka. "Tuan Qiu, pria bernama Chen Ping itu mungkin meninggalkan kota dan mencoba melarikan diri." Di sebuah bangunan kecil yang unik, seorang bawahan mengikuti Qiu Yu untuk melapor. "Orang ini sangat ingin kabur dari kota, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar kabur dari penjara secara diam-diam. Segera pergi dan beritahu Kapten Zhou, si idiot itu, bahwa seseorang di selmu telah melarikan diri, dan dia bahkan belum menyadarinya," kata Qiu Yu dengan ekspresi muram. Tadi malam, ketika dia bertemu Chen Ping yang memegang token Jenderal Xing, Qiu Yu mengira Chen Ping dibebaskan oleh Jenderal Xing. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang melepaskan Chen Ping, yang berarti Chen Ping kabur secara diam-diam. Tidak peduli metode apa yang digunakan Chen Ping untuk melarikan diri, tindakan melarikan diri dari penjara seperti itu adalah kejahatan besar. Qiu Yu mengira Chen Ping akan meninggalkan kota secara diam-diam, jadi dia mengirim seseorang untuk menjaga gerbang kota. Benar saja, dia melihat Chen Ping meninggalkan kota, jadi dia segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou di penjara. Bagaimanapun, seseorang melarikan diri dari penjara yang dia jaga, dan Kapten Zhou juga harus memikul tanggung jawab. Alasan mengapa Qiu Yu mengawasi Chen Ping adalah karena fakta bahwa Chen Ping memukulinya telah menyebar ke seluruh kota Bis dalam beberapa hari terakhir dan semua orang mengetahuinya. Awalnya, sebagai tuan muda dari keluarga Qiu, dia memiliki ketenaran yang tidak terbatas dan dikagumi oleh semua orang kemanapun dia pergi, tapi sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan lelucon semua orang. Terutama dipukuli oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan, sungguh memalukan.
Tidak apa-apa jika Chen Ping dipenjara dan akhirnya disiksa sampai mati. Namun, dalam 2 hari, Chen Ping keluar dari penjara. Selain itu, dia juga memegang token Jenderal Xing di tangannya. Ini sangat memalukan dan terhina bagi Qiu Yu. Setelah Qiu Yu memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou, dia secara pribadi memimpin orang-orang langsung ke gerbang kota. Tuan, tidak baik bagi Anda memulai perang seperti ini. Lagi pula, Chen Ping memiliki token Jenderal Xing di tangannya, dan dia adalah tamu Jenderal Xing. Jika kamu ingin menghadapinya, menurutku lebih baik memberi tahu tuannya. Saat ini, seseorang mengingatkan Qiu Yu. Selama Chen Ping berani meninggalkan kota, kami akan mencegatnya di luar kota dan membuang tubuhnya di hutan belantara. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Xing terhadap saya? Jika dia berani berurusan denganku, ayahku tidak akan melepaskannya, jangan khawatir. Setelah Qiu Yu selesai berbicara, dia membawa orang-orang pergi. Tubuh Qiu Yu terus-menerus memancarkan kemarahan yang hebat. Meskipun biksu lain tidak berani meledak secara acak di kota binatang itu, Qiu Yu berani. Apa identitasnya? Dia adalah tuan muda dari keluarga Qiu, dan ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas yang hebat. Ketika tidak ada penguasa kota, ayahnya adalah pemimpin terbesar di seluruh kota Bis. Bahkan jika Qiu Yu meledak, siapa yang berani peduli? Chen Ping di sisi lain sedang mengejar Yao Mei keluar kota. Penjaga di gerbang kota tidak menghentikan Anda. Mereka memeriksa Anda ketika Anda memasuki kota, tetapi tidak ada yang memeriksa Anda ketika Anda meninggalkan kota. Kakak Yao Mei juga mengejarnya, dan terus mengomel, "Kamu gadis, kamu tidak patuh sama sekali." Seperti kata pepatah, jika kamu menikah dengan ayam, kamu akan mengikuti ayam, jika kamu menikah dengan anjing, kamu akan mengikuti anjing. Kamu tertidur dengan Chen Ping, dan kamu miliknya. Kamu adalah manusia, mengapa kamu begitu keras kepala? Senang rasanya mengikutiku dengan patuh, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terlebih lagi, aku bisa keluar dari penjara, terima kasih kepada Chen Ping. Di mana kamu bisa lari? Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan melayani orang lain dengan baik dan kemudian memberi mereka seorang anak laki-laki gemuk untuk menjadi suamimu dan membesarkan anak-anak mereka, kamu masih ingin melarikan diri, begitu? Kakak Yao Mei baru saja mengomelinya dan membuat Yao Mei berlari lebih cepat. Chen Ping menatap kakak Yao Mei tanpa daya dan berkata, "Tutup mulutmu. Aku belum menyentuh adikmu sama sekali. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Kakak ipar, jangan berbohong padaku, aku mendengarnya sepanjang malam, dan adikku berteriak begitu gembira, bagaimana bisa itu salah? Kakak ipar, jangan khawatir, aku pasti akan menjelaskan gadis keras kepala ini padamu." Kakak Yao Mei mengira Chen Ping berbohong padanya, jadi setelah mengatakan itu, dia mempercepat dan mengejar Yao Mei. Chen Ping memperhatikan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berjalan pergi tanpa bermaksud mengejar mereka, jadi dia menuju ke arah selatan kota. Xiong Kuo berkata bahwa ada pohon besar 100 mil di selatan kota, dan saudara perempuannya Xiong Ying ada di sana. Chen Ping harus menemukan Xiong Ying terlebih dahulu sebelum dia dapat menentukan apakah urat batu roh peri itu nyata. Tapi begitu Chen Ping berbalik, dia segera menyadari bahwa beberapa aura datang ke arahnya. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang yang mengikutinya pastilah Qiu Yu itu. Bagaimanapun, dia hanya memiliki dendam terhadap orang di Beast City ini. Terlepas dari apakah itu Qiu Yu atau bukan, Chen Ping memutuskan untuk menunggu pihak lain. Jika mereka diizinkan mengikutinya, masalah urat batu roh peri mungkin akan terungkap. Dia harus menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya terlebih dahulu, sehingga Chen Ping dapat mencari pembuluh darah batu roh peri dengan tenang. "Nak, kenapa kamu tidak lari?" Saat ini, suara Qiu Yu terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di depan Chen Ping. Pemimpinnya tidak lain adalah Qiu Yu, yang sedang menatap Chen Ping dengan senyum sinis di wajahnya.
Saat Qiuyu sedang berbicara, beberapa biksu yang dibawanya diam-diam mengambil posisi mereka dan mengepung Chen Ping untuk mencegah Chen Ping melarikan diri. Para biksu ini semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa mereka datang dengan niat buruk. Apa yang kamu inginkan? Chen Ping memandang Qiuyu dan bertanya. Menurutmu apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin balas dendam. Apa menurutmu jika kamu memukulku? Itu saja. Dan kamu melarikan diri dari penjara secara pribadi. Ini adalah kejahatan besar. Tidak akan lama lagi Kapten Zhou akan membawa orang untuk menangkapmu dan memasukkanmu kembali ke penjara. Maka hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Kata Qiuyu sambil mencibir. Saya memegang token Jenderal Xing di tangan saya. Saya sudah menjadi tamu Jenderal Xing. Jika Anda masih berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut dengan kesalahan Jenderal Xing? Chen Ping bertanya dengan dingin. Hahaha, aku takut pada burung. Orang bernama Xing itu bodoh. Biarpun aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia berani menyentuhku, ayahku akan langsung membunuhnya. Qiuyu tertawa, sama sekali tidak takut pada Jenderal Xing. Chen Pingjian tidak dapat mengancam Qiuyu dengan Jenderal Xing. Tampaknya kekuatan dan status Jenderal Xing di antara tiga jenderal binatang bukanlah yang tertinggi. Apa menurutmu hanya sedikit dari kalian yang bisa membalas dendam padaku? Chen Ping melirik orang-orang yang dibawakan Qiuyu dan tersenyum menghina. Chen Ping sama sekali tidak memperhatikan beberapa biksu Mahayana tingkat ketiga. Berhentilah bicara omong kosong. Jika aku tidak ceroboh, aku tidak akan dipukuli olehmu. Hari ini aku akan membuatmu patuh dan menjebloskanmu ke penjara. Kata Qiuyu dengan ekspresi marah. Begitu Qiuyu selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan pedang yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Tanda pada pedang itu bersinar, mengandung kekuatan yang kuat. Tubuhnya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Pedang di tangannya mengeluarkan bunga pedang dan menusuk ke arah organ vital Chen Ping. Chen Ping tidak terburu-buru. Dengan sedikit kesalahan dalam langkahnya dan gerakan tubuhnya yang aneh, dia dengan mudah menghindari serangan Qiuyu. Qiuyu melewatkan pukulan itu dan menjadi sangat marah. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, dan aliran energi pedang keluar dari pedang, seperti bilah tajam, menyapu ke arah Chen Ping. Chen Ping mencibir, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata. Sebuah perisai transparan muncul di depannya. Energi pedang mengenai perisai itu dan langsung berubah menjadi sinar cahaya kecil dan menghilang. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani datang kepadaku untuk membalas dendam. Ejek Chen Ping. Ketika beberapa biksu di belakang Qiuyu melihat ini, mereka saling memandang dan menunjukkan keahlian unik mereka. Salah satu biksu melambaikan tangannya, dan langit tiba-tiba menjadi padat dengan awan gelap. Guntur dan kilat menyambar dari awan gelap dan menyambar ke arah Chen Ping. Biksu lain memuntahkan seteguk api, dan api itu langsung berubah menjadi ular api besar, yang bergegas menuju Chen Ping dengan mulut terbuka berdarah. Ada juga kapak besar di tangan seorang biksu. Cahaya pada kapak itu bersinar. Dia mengayunkannya dengan keras, dan cahaya kapak besar menghantam ke arah Chen Ping. Chen Ping tetap tenang dan tenang meskipun semua orang menyerang. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi dan berteriak, rusak. Aku melihat perisai di depannya bersinar terang, dan guntur dan kilat, ular api dan sinar kapak menghantam perisai itu, dan terdengar suara gemuruh, tapi ada suara gemuruh, tidak mungkin menembus perisai Chen Ping. Hanya itu yang kamu punya, kata Chen Ping dengan nada menghina. Ketika Qiuyu melihat ini, dia menjadi lebih marah. Dia mengangkat pedang di tangannya lagi dan berteriak, hujan pedang jiwa es. Melihat dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah langit, awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi pedang es yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke arah Chen Ping. Pergi. Masing-masing pedang es ini mengandung kekuatan yang kuat,
dan pedang es yang padat menghantam Chen Ping seperti tetesan air hujan. Chen Ping melihat pedang es yang jatuh dari langit, jejak rasa jijik muncul di matanya. Api yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan api itu langsung berubah menjadi naga api besar, berputar di sekitar Chen Ping. Pedang es itu jatuh ke Yan Long dan langsung meleleh menjadi air. Kamu menggunakan api tertinggi iblis. Kamu bukan orc, tapi penggarap iblis. Melihat api yang meletus di sekitar tubuh Chen Ping, Qiu Yu langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa hanya suku binatang yang bisa memasuki kota binatang, dan ada penjaga yang memeriksa di pintu. Tanpa diduga, Chen Ping, seorang pembudidaya iblis, melarikan diri dari pemeriksaan dan menyelinap ke kota binatang.